Pak Din, saya mau bertanya, bagaimana sih Islam dalam memandang korupsi? Islam sangat tegas ya, terhadap pelanggaran atau tindak pidana korupsi ini. Karena masuk dalam kategori bisa pencurian, perampokan, perampasan, pengambilan hak orang lain secara tidak halal, tidak legal gitu. Maka Rasulullah SAW pernah bersabda ya, jika putriku Fatimah, putri kesayangan Rasulullah itu mencuri, laqata'tu yadaha, maka aku akan potong tangannya. Maka dalam hukum Islam ya pencuri atau pencurian itu diberi sanksi potong tangan. Walaupun putrinya sendiri, walaupun orang terdekat kita sendiri. Fatimah itu anak kesayangan. Mungkin putri ibaratnya semata wayang dari Rasulullah SAW. Tapi kalau mencuri sekalipun akan kupotong tangannya. Itulah hukum Islam terhadap pencurian. Nah tentu ya penerapan potong tangan ini tidak bisa serta-merta. Karena yang berlaku di tanah air kita ini bukan hukum Islam. Tapi ya, hukum positif kita dikenal dengan penjara ya, dan lain sebagainya, masih terpengaruh oleh hukum Belanda, hukum Eropa gitu. Tapi mungkin potong tangan bisa dianalogikan sebagai suatu sanksi yang punya efek jera, sehingga tidak, dan sekaligus preventif. Kalau sudah dipotong tangannya, dia tidak lagi mencuri, karena mencuri dengan tangan ya. Oh tapi masih dengan kaki. Kalau korupsi pakai komputer juga. Sekarang Iya tangan ya. Coba Masih dengan tangan. Potong tangannya supaya jangan bisa main piano. Jangan bisa main korupsi dengan ucapan ada juga. Ya, faqta'u aydiyahuma dalam Al-Qur'an itu potonglah kedua tangannya. Itu berarti ya ada tindak preventif, jangan lagi dia mencuri. Karena fungsi hukum itu mendidik, ada efek jera, jangan dia mengulangi lagi itu. Dan itu berlaku untuk baik pencuri laki-laki maupun pencuri perempuan. As-sariqu was-sariqatu. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan. Nah, Al-Qur'an itu disebut dua-duanya. Karena yang mencuri bukan hanya laki-laki, perempuan juga. Mana yang lebih banyak ya? Laki-laki. Laki-laki. Kalau perempuan mencuri juga, tapi mencuri hati. Itu bukan korupsi. Kalau itu. Ada nggak sih di zaman Nabi kita dulu yang bisa kita ambil hikmahnya, yang melakukan korupsi gitu, ada nggak sih, Bang? Ya, sebagaimana hadis tadi itu menegaskan bahwa bagi koruptor, pencuri dipotong tangannya, ya karena ada praktek pencurian. Bahkan saat itu pencurian tidak hanya secara diam-diam ya, tapi secara nyata dengan menghalangi itu kafilah yang baru pulang berniaga ya, biasanya ke Syam, ke sebelah utara Jazirah Arabia ya, menghadang mereka, itu terjadi. Dan yang diambilnya bukan hanya sebagian seluruhnya mungkin ya. Dan bentuk-bentuk lain. Bahkan ada hadis ya, mungkin bisa diverifikasi hadis itu. Bahkan ada yang spesialis mencuri kain kafan. Nah, bukan hanya kain kafan, harta, karena dulu ada masih tradisi kalau meninggal dunia sebagian hartanya dibawa ke dalam kuburan. Maka dia spesialis untuk menunggu kalau ada kematian, bukan innalillah dia, alhamdulillah. Tapi kalau yang rampasan perang kayak gitu dulu zaman-zaman Beda. Hukum perang berlaku. Karena dalam perang ada hukumnya sendiri, sehingga kalau ada harta pampasan segala macam itu kan itu lain aja. Mencuri untuk memenuhi kebutuhan. Misalnya kita sudah nggak punya apa-apa nih misalnya, tapi ya salah satu jalan untuk korupsi gitu ya. Ya dengan cara mencuri atau mengkorupsi. Ya, itu sebagian fuqaha ulama termasuk Umar bin Khattab ya, pernah punya ijtihad. Ada seseorang yang mencuri, seorang ibu, tapi mencuri ya katakanlah makanan
tapi dia terpaksa mencuri karena tidak ada yang dimakan oleh anaknya untuk diberi makan kepada anaknya. Maka begitu Umar bin Khattab mengetahui dia mencuri untuk itu ya, maka menurut ijtihad Umar bin Khattab tidak termasuk, karena itu adalah kewajiban negara untuk menyediakan sandang, pangan, papan, untuk menyediakan kecukupan ya. Mencuri dalam arti yang tegas, yang jelas ya, tidak ada alasan yang dapat dibenarkan ya, luar biasa Islam. Maka ini termasuk minal kabair, perbuatan dosa besar ya, masih bisa diampuni kalau taubat, kecuali syirik kan nggak ditampuni. Cuma hukumnya itu potong tangan. Nah kira-kira kalau mau ditransfer ya ke hukum positif di negara-negara modern sekarang ini, ya harus ada sanksi yang punya efek jera. Malah lagi begini Bang, sekarang kadang-kadang seorang orang kaya ya, atau pejabat umroh alasannya untuk supaya termaafkan. Nah, itu padahal itu hasil korupsi, kadang-kadang mengumrohkan orang lain. Iya, tidak ada sin laundering dari money laundering. Tidak ada kemudian pemutihan dosa dari uang yang tidak halal. Makanlah milikmu sendiri, minumlah milikmu sendiri, jangan makan minum dari milik orang lain, kecuali diberi secara ikhlas tadi itu. Itanu salebo boleh lebo itanu salebo malole si malole itanu